Kisah kali ini benar-benar menyentuh hati. Seorang janda muda yang ditinggalkan suaminya demi wanita lain, memutuskan menjadi TKW, dan tak disangka, hidupnya berubah drastis. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan cerita inspiratif ini ke teman-teman kalian. Selamat menyimak. Di sebuah desa kecil yang asri di Jawa Timur, hiduplah seorang wanita muda bernama Aisyah. Ia adalah sosok yang dikenal lembut, ramah, dan selalu murah senyum meski hidupnya penuh dengan cobaan. Wajahnya yang cantik dan teduh sering membuat orang terpesona, namun jauh di balik senyuman itu, tersimpan duka mendalam yang ia pendam sendirian. 5 tahun lalu, Aisyah menikah dengan seorang pria bernama Farhan, yang awalnya ia yakini sebagai cinta sejatinya. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik di awal, penuh kasih sayang dan tawa kecil dari anak mereka yang kini berusia 4 tahun, Ilham. Namun, kebahagiaan itu mulai memudar ketika Farhan, yang bekerja di kota, mulai jarang pulang. Aisyah merasakan ada yang berubah, tetapi ia tidak ingin berpikiran buruk. Mungkin dia terlalu sibuk mencari nafkah untuk keluarga. Batinnya mencoba menenangkan diri. Namun, hari demi hari, jarak antara mereka semakin terasa. Farhan lebih sering mengabaikan pesan-pesan Aisyah dan berdalih sibuk saat Aisyah menelepon. Suatu malam, semua teka-teki itu terjawab. Aisyah menemukan sebuah pesan singkat di ponsel suaminya yang tertinggal di meja. "Aku rindu kamu," bunyi pesan itu, diikuti dengan emoji hati dari nomor tak dikenal. Dunia Aisyah seakan runtuh. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghubungi nomor itu, tetapi tidak ada yang mengangkat. Saat Farhan pulang, Aisyah mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Alih-alih meminta maaf, Farhan justru mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan dengan wanita lain. "Aku sudah tidak mencintaimu lagi, Aisyah," katanya dingin. Perkataan itu menghancurkan hati Aisyah seperti pecahan kaca yang tajam. Sejak hari itu, hidup Aisyah berubah drastis. Farhan pergi meninggalkan mereka, memilih untuk hidup bersama wanita lain di kota besar. Ilham, anak kecil yang polos dan penuh harapan, sering bertanya, "Bu, kapan ayah pulang? Aku kangen ayah." Pertanyaan itu seperti duri yang menusuk hati Aisyah setiap kali mendengarnya. Ia hanya bisa memeluk putranya erat-erat dan berusaha menahan air mata. Dalam hati, ia berjanji akan melakukan apapun demi masa depan Ilham, meskipun itu berarti mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Keadaan ekonomi mereka pun kian memburuk. Aisyah, yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga, kini harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ia mencoba menjual kue di pasar, menjahit pakaian, hingga menjadi buruh tani di ladang tetangganya. Namun, penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membiayai pendidikan Ilham. Di tengah keputusasaan, Aisyah mendengar kabar dari seorang tetangganya, Ratna, yang baru saja kembali dari Arab Saudi sebagai TKW. Ratna menceritakan pengalamannya bekerja di luar negeri dan betapa penghasilannya mampu mengubah nasib keluarganya. "Aisyah, kalau kamu mau mencoba, aku bisa bantu urus dokumenmu. Tapi ingat, hidup di sana tidak mudah," ujar Ratna dengan nada serius. Tawaran itu menjadi titik balik bagi Aisyah. Meski berat meninggalkan anaknya, ia merasa ini adalah jalan satu-satunya untuk memberikan Ilham kehidupan yang lebih baik. Dengan tekad yang bulat, Aisyah mulai mengurus segala persyaratan untuk menjadi TKW, meskipun hatinya terasa hancur saat memikirkan perpisahan dengan putra kecilnya. Hari perpisahan pun tiba. Dengan koper kecil yang berisi pakaian seadanya dan foto Ilham yang ia simpan erat, Aisyah berpamitan kepada anaknya.
"Nak, ibu harus pergi untuk bekerja jauh. Kamu harus jadi anak yang kuat dan rajin belajar, ya?" kata Aisyah sambil mengusap kepala Ilham. Mata anak kecil itu berkaca-kaca, namun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Aisyah menitipkan Ilham kepada ibunya, Nenek Ilham, yang tinggal di desa yang sama. "Jaga dia baik-baik, Bu. Saya tidak tahu kapan bisa pulang," kata Aisyah kepada ibunya dengan suara bergetar. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Aisyah berangkat ke bandara dengan hati yang berat. Saat pesawat lepas landas, ia menatap keluar jendela, memandang awan putih yang berlalu, sambil memeluk foto Ilham. "Tunggu ibu, Nak. Ibu akan kembali membawa kebahagiaan untukmu," ucapnya dalam hati. Setibanya di Arab Saudi, Aisyah ditempatkan di sebuah rumah besar milik seorang pengusaha kaya bernama Tuan Khalid. Pria itu adalah pemilik kebun kurma terbesar di daerahnya. Ia tinggal bersama keluarganya dan sejumlah pekerja lainnya di sebuah villa yang megah. Hari pertama bekerja menjadi momen yang sangat mendebarkan bagi Aisyah. Ia merasa asing di tempat baru dengan budaya yang berbeda. Namun, ia berusaha keras untuk belajar dan beradaptasi. "Aisyah, ini pekerjaanmu. Kamu akan membantu di kebun kurma dan mengurus rumah," kata supervisornya dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh seorang rekan. Aisyah mengangguk penuh semangat, meskipun dalam hati ia merasa takut tidak mampu memenuhi ekspektasi. Saat Aisyah pertama kali bertemu dengan Tuan Khalid, ia langsung merasakan wibawa pria itu. Dengan janggut tebal dan sorot mata yang tegas, Tuan Khalid terlihat seperti sosok yang sulit didekati. "Kamu bernama Aisyah, kan?" tanya Tuan Khalid saat memperkenalkan diri. "Iya, Tuan," jawab Aisyah dengan kepala menunduk. Tuan Khalid hanya mengangguk pelan, lalu berjalan pergi. Interaksi singkat itu cukup membuat Aisyah merasa cemas. Ia khawatir tidak akan mampu bekerja sesuai harapan majikannya. Namun, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai menunjukkan dedikasinya dalam bekerja. Ia bukan hanya rajin, tetapi juga tulus membantu orang lain. Suatu hari, saat sedang memanen kurma di kebun, seorang pekerja tua menjatuhkan keranjang penuh buah karena lelah. Tanpa berpikir panjang, Aisyah segera membantu memungut buah-buah itu. "Terima kasih, Aisyah. Kamu benar-benar baik," kata pekerja itu dengan nada tulus. Dari kejauhan, Tuan Khalid memperhatikan kejadian itu. Ia terkesan dengan sikap Aisyah yang peduli dan tidak pernah mengeluh, meskipun pekerjaannya berat. "Wanita ini berbeda," gumamnya dalam hati. Kehadiran Aisyah di rumah itu mulai membawa suasana yang hangat. Ia bukan hanya seorang pekerja, tetapi juga seseorang yang mampu menyebarkan energi positif di sekitarnya. Tuan Khalid sering melihat Aisyah bekerja di bawah terik matahari tanpa mengeluh sedikit pun. Diam-diam, ia mulai mengagumi keberanian dan ketulusan wanita itu. Meski demikian, Tuan Khalid menyadari bahwa Aisyah menyimpan luka mendalam di matanya, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh orang yang pernah merasakan kehilangan. Keingintahuan Tuan Khalid semakin besar, namun ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh, setidaknya untuk saat ini. Seiring waktu, Aisyah mulai menunjukkan keistimewaannya sebagai pekerja. Meski statusnya hanya pembantu, ia memiliki aura yang berbeda. Sikapnya yang rendah hati dan kerajinannya tidak luput dari perhatian Tuan Khalid. Pria berwibawa itu sering melihat Aisyah bekerja tanpa keluhan, bahkan ketika tugas-tugas yang diberikan terasa berat. Suatu sore, Tuan Khalid memperhatikan Aisyah dari teras rumahnya. Wanita itu dengan tekun menyusun kurma ke dalam keranjang besar di kebun, sesekali mengusap keringat yang membasahi dahinya.
Pemandangan itu membuat Tuan Khalid termenung. Dia benar-benar pekerja yang luar biasa. Ada sesuatu yang istimewa pada dirinya, pikirnya. Namun, ia memilih untuk tidak langsung mengungkapkan kekagumannya. Ia ingin melihat sejauh mana ketulusan Aisyah sebagai seorang pekerja. Tidak hanya Tuan Khalid, pekerja lain pun mulai mengakui kemampuan dan sikap baik Aisyah. Aisyah, kamu ini seperti malaikat, ya? Selalu membantu tanpa pamrih, ujar Fatimah, salah satu pekerja yang lebih tua, saat mereka beristirahat bersama. Aisyah hanya tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, jawabnya sederhana. Meski ia jarang membicarakan kehidupan pribadinya, beberapa pekerja mulai mengetahui bahwa Aisyah adalah seorang janda yang meninggalkan anaknya demi bekerja di negeri orang. Cerita itu membuat mereka semakin menghormatinya. Pada suatu pagi, Aisyah sedang membersihkan ruang tamu rumah besar itu ketika Tuan Khalid tiba-tiba masuk. Pria itu mengamati cara Aisyah bekerja dengan penuh perhatian terhadap detail. Ketika mereka tidak sengaja bertatapan, Aisyah segera menunduk, menunjukkan rasa hormatnya. Aisyah, kenapa kamu selalu terlihat sibuk? Apakah kamu tidak merasa lelah? Tanya Tuan Khalid dengan nada lembut yang jarang ia tunjukkan. Pertanyaan itu membuat Aisyah sedikit terkejut. Tuan, pekerjaan ini adalah amanah. Saya harus melakukannya sebaik mungkin, jawab Aisyah dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Jawaban itu menyentuh hati Tuan Khalid. Ia tidak menyangka bahwa seorang pekerja yang sederhana seperti Aisyah memiliki filosofi hidup yang begitu kuat. Sejak saat itu, Tuan Khalid semakin sering mengamati Aisyah. Ia kagum dengan cara Aisyah menghadapi kesulitan tanpa pernah mengeluh. Meskipun beban kerja di kebun kurma itu berat, Aisyah selalu melakukannya dengan senyuman di wajahnya. Sifat itu membuat Tuan Khalid mulai merenung tentang kehidupannya sendiri. Sebagai pemilik kebun yang kaya raya, ia sering merasa hidupnya kosong sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Kini, kehadiran Aisyah seperti membawa cahaya baru dalam kehidupannya yang sunyi. Suatu hari, kebun kurma itu menghadapi tantangan besar. Salah satu area kebun mengalami kerusakan parah akibat badai pasir yang melanda semalaman. Para pekerja panik, mencoba menyelamatkan hasil panen yang tersisa. Aisyah, tanpa diperintah, segera bergabung dengan pekerja lain. Ia tidak peduli dengan debu yang menempel di wajahnya atau tangan yang mulai lecet akibat bekerja keras. Di tengah kekacauan itu, Tuan Khalid datang untuk memeriksa keadaan. Ia melihat bagaimana Aisyah memimpin pekerja lain dengan tenang, meskipun posisinya hanya sebagai pembantu. Aisyah, berhenti sejenak. Kamu sudah bekerja terlalu keras, kata Tuan Khalid sambil mendekati wanita itu. Namun, Aisyah menggelengkan kepala. Maaf, Tuan, saya tidak bisa berhenti sekarang. Jika kita tidak menyelamatkan kurma ini, banyak yang akan terbuang, jawabnya dengan nada tegas namun sopan. Jawaban itu membuat Tuan Khalid semakin terkesan. Ia merasa ada jiwa pemimpin dalam diri Aisyah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Setelah badai berlalu, Tuan Khalid memanggil Aisyah ke ruang kerjanya. Kamu telah menunjukkan keberanian dan ketulusan yang luar biasa. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas usahamu, katanya sambil tersenyum. Percakapan antara Aisyah dan Tuan Khalid mulai menjadi hal yang rutin. Setiap kali Tuan Khalid memiliki waktu luang, ia akan memanggil Aisyah untuk berbincang. Bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan. Suatu malam, mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Aisyah, aku penasaran, apa yang membuatmu begitu kuat menghadapi semua ini?
Kehidupan di sini tidak mudah, tanya Tuan Khalid. Aisyah tersenyum tipis. Tuan, saya hanya berpikir bahwa setiap cobaan pasti ada akhirnya. Saya percaya, Tuhan tidak akan memberikan beban di luar kemampuan kita, jawabnya. Kata-kata Aisyah selalu mengandung kedalaman yang membuat Tuan Khalid terpana. Ia merasa bahwa Aisyah bukan hanya seorang pekerja, tetapi juga seorang wanita yang memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Dalam hatinya, Tuan Khalid mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Namun, ia berusaha menahan perasaannya karena tidak ingin memberikan harapan yang salah. Ia tahu bahwa perbedaan status antara mereka adalah jurang yang sulit dijembatani. Namun, semakin hari, kekagumannya pada Aisyah semakin sulit ia sembunyikan. Suatu malam, hujan deras mengguyur kebun kurma. Tuan Khalid memutuskan untuk memanggil Aisyah ke ruang tamu, ingin berbicara lebih jauh tentang dirinya. Ketika Aisyah masuk, ia tampak sedikit gugup. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Tuan Khalid mempersilakan Aisyah duduk, sesuatu yang jarang ia lakukan kepada pekerjanya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu, Aisyah. Apa yang membuatmu memutuskan untuk bekerja sejauh ini dari keluargamu? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Aisyah terdiam sejenak, berusaha menahan air matanya. Tuan, saya tidak punya pilihan lain. Saya harus meninggalkan anak saya di Indonesia untuk bekerja di sini. Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya, jawabnya dengan suara bergetar. Mendengar itu, hati Tuan Khalid semakin tersentuh. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan seorang ibu seperti Aisyah. Aisyah, kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku salut dengan keberanianmu, kata Tuan Khalid dengan tulus. Malam itu, percakapan mereka berlangsung lama. Tuan Khalid mulai menyadari bahwa ia tidak hanya mengagumi Aisyah sebagai pekerja, tetapi juga sebagai wanita yang telah mengubah cara pandangnya tentang hidup. Malam itu meninggalkan kesan mendalam bagi Tuan Khalid. Setelah percakapannya dengan Aisyah, ia merasa bahwa wanita ini memiliki sesuatu yang jarang ia temui, kekuatan batin yang luar biasa. Saat Tuan Khalid berbaring di kamarnya, pikirannya terus berputar. Ia teringat wajah Aisyah yang penuh ketegaran meski hidupnya dihiasi oleh luka dan pengorbanan. Bagaimana bisa wanita seperti dia tetap bertahan dalam keadaan yang begitu sulit? Pikirnya. Sebaliknya, Aisyah merasa lega telah menceritakan sebagian dari beban hatinya kepada Tuan Khalid. Walau awalnya ragu, ia merasakan ketulusan dari majikannya itu. Mungkin Tuhan mengirimkan orang baik ini untuk sedikit meringankan langkahku, gumamnya pelan sambil memejamkan mata. Hari-hari berikutnya, Tuan Khalid mulai memperhatikan Aisyah dengan cara yang berbeda. Ia sering berdiri di tepi kebun, memandangi Aisyah yang bekerja di antara pepohonan kurma. Wanita itu tidak hanya rajin, tetapi juga membawa semangat baru di antara para pekerja lain. Dia seperti matahari pagi di tengah gurun, pikir Tuan Khalid. Namun, di balik kekaguman itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah perasaannya terhadap Aisyah hanya sekadar rasa hormat kepada pekerja? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Sebuah momen tak terduga terjadi pada suatu sore. Aisyah sedang menata hasil panen kurma di gudang ketika sebuah kotak besar tiba-tiba hampir jatuh dari rak tinggi. Sebelum Aisyah sempat bereaksi, Tuan Khalid yang kebetulan sedang berada di dekat situ segera melompat untuk menangkap kotak tersebut. Aisyah, kamu baik-baik saja? Tanya Tuan Khalid dengan nada khawatir. Aisyah mengangguk pelan, meskipun jantungnya masih berdebar karena kejadian mendadak itu. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak hati-hati, ucap Aisyah dengan nada penuh rasa bersalah.
Jangan salahkan dirimu, ini bukan salahmu, jawab Tuan Khalid sambil menepuk bahunya dengan lembut. Momen itu terasa begitu canggung bagi keduanya. Aisyah, yang biasanya tegar, merasa pipinya memerah. Tuan Khalid pun tersadar bahwa ia baru saja melindungi Aisyah secara spontan, seolah-olah melindungi sesuatu yang sangat berharga baginya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin hangat. Mereka mulai berbicara lebih sering, tidak hanya tentang pekerjaan tetapi juga tentang kehidupan. Pada suatu malam, di ruang kerja besar yang diterangi oleh lampu temaram, Tuan Khalid memanggil Aisyah untuk berbicara. Ia telah memikirkan hal ini berhari-hari, mencoba mencari keberanian untuk mengutarakan isi hatinya. Aisyah, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting, katanya pelan. Aisyah, yang sedang membawa nampan teh, berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan ragu. Apa yang ingin Tuan sampaikan? Tanyanya hati-hati. Tuan Khalid menarik napas panjang. Aku tahu mungkin ini terdengar aneh, tetapi semakin aku mengenalmu, aku merasa kamu bukan hanya seorang pekerja di rumah ini. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, katanya dengan nada tulus. Aisyah terkejut mendengar kata-kata itu. Tuan, saya hanya seorang janda miskin. Saya tidak pantas untuk seseorang seperti Anda, jawabnya, menundukkan kepala. Namun, Tuan Khalid tidak mundur. Aisyah, bukan harta atau status yang membuatku mengagumimu. Itu adalah hatimu yang tulus, kekuatanmu untuk terus maju meski dunia seakan melawanmu, katanya dengan penuh keyakinan. Meskipun hatinya bimbang, Aisyah tidak bisa mengabaikan ketulusan dalam kata-kata Tuan Khalid. Izinkan saya waktu untuk berpikir, Tuan, katanya akhirnya, meninggalkan ruangan dengan hati yang bergejolak. Aisyah menghabiskan malam-malam berikutnya dengan merenung. Di satu sisi, ia merasa tak pantas menerima cinta dari seseorang seperti Tuan Khalid. Ia hanyalah seorang janda dengan masa lalu penuh luka. Namun, di sisi lain, ia merasakan sesuatu yang hangat setiap kali mengingat cara Tuan Khalid memperlakukannya. Apakah ini rencana Tuhan untukku? Tanyanya dalam doa malamnya. Ia juga memikirkan Ilham, anaknya yang ditinggalkannya di Indonesia. Jika ia menerima lamaran Tuan Khalid, apakah itu akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Ilham? Sementara itu, Tuan Khalid tidak pernah mendesak Aisyah untuk memberikan jawaban. Ia memahami bahwa keputusan ini tidak mudah bagi Aisyah. Setiap kali mereka bertemu, ia mencoba memberikan senyuman yang menenangkan, seolah ingin berkata, aku akan menunggumu. Akhirnya, pada suatu sore yang cerah, di bawah bayangan pohon kurma yang rindang, Aisyah menghampiri Tuan Khalid yang sedang memeriksa kebun. Tuan, saya telah memikirkan semuanya, katanya dengan suara yang tegas. Jika Anda yakin bahwa ini adalah keputusan yang benar, maka saya akan menerima lamaran Anda. Pernikahan antara Aisyah dan Tuan Khalid berlangsung sederhana, namun penuh kehangatan. Para pekerja di kebun kurma itu bersorak bahagia saat mendengar berita tersebut. Aisyah, kamu benar-benar layak mendapatkan kebahagiaan ini, kata Fatimah sambil memeluknya erat. Tuan Khalid juga merasa seperti menemukan kembali hidupnya yang sempat kosong sejak kepergian istrinya. Dalam pernikahan mereka, Aisyah tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang mitra yang selalu mendukung Tuan Khalid dalam segala hal. Aisyah merasa kehidupannya telah berubah drastis. Dari seorang janda yang penuh luka, ia kini menjadi wanita yang dicintai dan dihormati. Namun, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia meminta izin kepada Tuan Khalid untuk mengirim sebagian dari hasil kebun kurma ke Indonesia, membantu keluarga-keluarga miskin di desanya.
Aku ingin kebahagiaan ini juga dirasakan oleh orang lain, katanya kepada suaminya. Tuan Khalid tersenyum, merasa semakin bangga memiliki istri seperti Aisyah. Kamu benar-benar anugerah terbesar dalam hidupku, balasnya sambil menggenggam tangan Aisyah dengan penuh kasih. Kehidupan baru Aisyah sebagai istri Tuan Khalid membawa perubahan besar tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ia kini menjadi bagian dari keluarga besar kebun kurma, dan perannya tidak lagi sebatas seorang pekerja. Aisyah memanfaatkan posisinya untuk mendukung para pekerja yang dulu menjadi teman seperjuangannya. Tuan, bolehkah saya mengusulkan sesuatu? Tanya Aisyah suatu pagi saat mereka sedang sarapan. Tuan Khalid menoleh dengan penuh perhatian. Tentu, apa yang ada di pikiranmu, Aisyah? Jawabnya. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan para pekerja di kebun ini. Mungkin dengan memberikan pelatihan tambahan atau sistem penghargaan untuk kinerja terbaik. Mereka sudah bekerja begitu keras, dan saya merasa mereka pantas mendapatkan lebih banyak penghargaan, kata Aisyah penuh semangat. Tuan Khalid tersenyum mendengar ide itu. Aku sangat mendukung. Mulailah dengan apa yang menurutmu terbaik, jawabnya. Sejak hari itu, Aisyah mulai menggagas program pelatihan untuk para pekerja, seperti pengelolaan hasil panen dan peningkatan kualitas produk. Para pekerja merasa dihargai, dan itu semakin mempererat hubungan mereka dengan Aisyah. Salah satu hal yang membuat Aisyah merasa bahagia adalah hubungan Tuan Khalid dengan Ilham, putra kecilnya yang kini tinggal bersama mereka. Meski awalnya Ilham canggung dengan kehadiran ayah tiri, Tuan Khalid dengan sabar mendekati anak itu. Ilham, kamu suka bermain bola? Tanya Tuan Khalid suatu sore sambil membawa bola sepak ke taman. Ilham mengangguk malu-malu. Ayo, kita main bersama. Ibumu bilang kamu sangat hebat bermain bola, katanya. Momen itu menjadi awal kedekatan mereka. Ilham perlahan membuka hatinya dan mulai memanggil Tuan Khalid dengan sebutan, ayah. Hal itu membuat Aisyah tak bisa menahan air matanya. Terima kasih, Tuan, maksud saya, suamiku, kata Aisyah dengan suara bergetar. Tuan Khalid menggenggam tangannya. Aku berjanji akan menjaga kalian berdua, Aisyah. Tidak ada lagi air mata di hidupmu, balasnya penuh keyakinan. Kedekatan mereka sebagai keluarga baru tumbuh dengan hangat, dan Aisyah merasa menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Pada suatu hari istimewa, Tuan Khalid memberikan kejutan kepada Aisyah. Ia menyuruh para pekerja untuk menghias sebuah area di kebun kurma dengan dekorasi sederhana tetapi indah. Ketika Aisyah tiba, ia melihat meja kecil yang dihiasi bunga kurma dan sebuah kotak kecil di atasnya. Apa ini, Tuan? Tanya Aisyah penasaran. Tuan Khalid tersenyum dan berkata, buka saja, istriku. Dengan hati-hati, Aisyah membuka kotak itu dan menemukan 2 tiket pesawat ke Indonesia. Aisyah, aku tahu kamu merindukan keluargamu. Aku ingin kita pergi bersama Ilham untuk mengunjungi mereka, kata Tuan Khalid. Aisyah terdiam, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Tuan, Anda tidak perlu melakukan ini. Tapi, terima kasih. Ini berarti banyak bagi saya, katanya sambil memeluk suaminya. Perjalanan ke Indonesia menjadi momen berharga bagi keluarga mereka. Aisyah memperkenalkan Tuan Khalid kepada ibunya dan para tetangga di desanya. Semua orang terkejut melihat kehidupan baru Aisyah, tetapi yang lebih mengejutkan adalah kesederhanaan dan kerendahan hati Tuan Khalid. Selama berada di Indonesia, Tuan Khalid tidak hanya mengenal keluarga Aisyah, tetapi juga terlibat dalam komunitas di desa itu. Ia melihat banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Aisyah,
Aku ingin membantu desa ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Tanyanya suatu malam. Aisyah tersenyum penuh rasa bangga. Jika Tuan setuju, kita bisa mendirikan program pelatihan untuk para petani di sini, agar mereka bisa meningkatkan hasil panen mereka, jawabnya. Setelah kembali ke Arab Saudi, Tuan Khalid segera mengirim tim untuk bekerja sama dengan komunitas di desa Aisyah. Program pelatihan yang mereka dirikan melibatkan teknologi sederhana untuk pertanian dan pemasaran hasil panen. Kehidupan para petani di desa itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Aisyah merasa bersyukur karena ia tidak hanya bisa membawa perubahan untuk keluarganya tetapi juga untuk orang-orang di tempat asalnya. Tuan, ini seperti mimpi yang menjadi nyata, katanya sambil tersenyum kepada suaminya. Pada suatu pagi yang cerah, Aisyah dan Tuan Khalid berdiri di tepi kebun kurma yang luas. Mereka memandangi pohon-pohon kurma yang berbuah lebat, simbol kerja keras dan keberkahan hidup mereka. Aisyah, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini sejak kamu datang, kata Tuan Khalid sambil menggenggam tangan istrinya. Aisyah tersenyum dan menjawab, saya juga tidak pernah menyangka, Tuan. Tapi, saya percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana terbaik untuk kita. Hubungan mereka bukan hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai mitra dalam kebaikan. Mereka terus bekerja bersama untuk memperbaiki kehidupan banyak orang. Kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi hati kita selalu satu, kata Tuan Khalid. Aisyah mengangguk, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehidupan baru ini adalah bukti bahwa kesabaran, kerja keras, dan hati yang tulus selalu berbuah manis pada akhirnya. Kehidupan Aisyah kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Ceritanya tentang seorang janda miskin yang ditinggalkan oleh suaminya, memilih menjadi TKW, dan akhirnya menikah dengan majikan pemilik kebun kurma terbesar telah menyebar luas. Banyak yang datang ke Aisyah, meminta saran tentang bagaimana ia menjalani hidup dengan keteguhan hati. Aisyah, bagaimana kamu bisa tetap kuat ketika semua terasa begitu berat? Tanya seorang tetangga di desanya suatu hari. Aisyah tersenyum, mengingat perjalanan panjangnya. Saya hanya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, selama kita tetap berusaha dan berdoa, jawabnya dengan lembut. Namun, meski kehidupannya kini jauh lebih baik, Aisyah tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang ia alami. Ia sering merenung di kebun kurma, mengingat saat-saat ketika ia hanya memiliki sedikit harapan. Ia sadar, perjalanan hidupnya adalah pelajaran yang harus ia bagikan kepada orang lain. Bersama Tuan Khalid, ia mulai menulis kisahnya dalam bentuk buku sederhana yang berisi pengalaman hidupnya dan pesan-pesan motivasi bagi para wanita yang sedang berjuang. Buku itu menjadi populer, tidak hanya di kalangan pekerja migran tetapi juga di komunitas lokal. Kisahmu seperti sinar di tengah kegelapan, tulis seorang pembaca dalam suratnya kepada Aisyah. Di tengah kehidupannya yang kini mapan, Aisyah menghadapi sebuah kejutan. Suatu hari, ia mendapat kabar bahwa Farhan, mantan suaminya, datang ke desa untuk menemuinya. Kabar itu membuat hati Aisyah campur aduk. Ia tahu bahwa masa lalu itu telah lama ia tinggalkan, tetapi kehadiran Farhan memunculkan kembali luka-luka yang dulu ia pendam. Apa yang dia inginkan sekarang? Pikir Aisyah. Ketika Farhan akhirnya bertemu dengannya, pria itu tampak jauh berbeda dari yang ia ingat. Wajahnya kusam, dan matanya menunjukkan penyesalan mendalam. Aisyah, aku datang bukan untuk mengganggu hidupmu. Aku hanya ingin meminta maaf, kata Farhan dengan suara pelan. Aisyah menatapnya tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik.
Ia teringat saat-saat ketika Farhan meninggalkannya tanpa peduli bagaimana ia harus bertahan hidup. "Farhan, aku sudah memaafkanmu sejak lama," jawab Aisyah akhirnya. "Tapi hidupku sekarang sudah berbeda. Aku harap kamu juga bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu." Farhan mengangguk, terlihat lega mendengar kata-kata itu. Setelah pertemuan itu, Aisyah merasa beban yang selama ini ia simpan telah hilang sepenuhnya. Ia sadar bahwa memaafkan bukan hanya untuk orang lain tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pernikahan Aisyah dan Tuan Khalid tidak hanya membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka tetapi juga dampak positif bagi banyak orang. Bersama, mereka mendirikan sebuah organisasi amal yang fokus membantu para pekerja migran dan keluarga mereka. Aisyah mengambil peran aktif dalam organisasi itu, berbicara di berbagai acara dan berbagi pengalamannya. "Saya ingin semua wanita yang pernah merasa terpuruk tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bangkit," katanya dalam salah satu acara. Salah satu program yang ia gagas adalah pelatihan keterampilan bagi para wanita di desa tempat ia berasal. Program itu membantu mereka untuk memulai usaha kecil-kecilan, seperti membuat kerajinan tangan atau memproduksi makanan lokal. "Terima kasih, Bu Aisyah. Dengan bantuan ini, saya bisa mengirim anak saya ke sekolah," kata salah seorang peserta program. Mendengar itu, Aisyah merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ia menemukan kebahagiaan yang sejati dalam membantu orang lain. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Tuan Khalid memberikan kejutan istimewa kepada Aisyah. Ia mengajak Aisyah ke sebuah ladang baru yang penuh dengan pohon kurma muda. "Apa ini, Tuan?" tanya Aisyah dengan rasa ingin tahu. Tuan Khalid tersenyum dan berkata, "Ini ladang baru yang akan kita kelola bersama. Aku menamainya Ladang Aisyah sebagai penghormatan untukmu." Aisyah terdiam, matanya berkaca-kaca. "Tuan, ini terlalu banyak untuk saya," katanya dengan suara pelan. "Tidak ada yang terlalu banyak untuk seorang wanita sepertimu, Aisyah. Kamu telah membawa cahaya dalam hidupku dan hidup banyak orang," jawab Tuan Khalid sambil menggenggam tangannya. Ladang itu menjadi simbol cinta mereka dan dedikasi mereka untuk terus bekerja keras bersama. Setiap kali Aisyah berjalan di antara pohon-pohon kurma itu, ia merasa seperti berjalan di tengah mimpi yang menjadi nyata. Kini, kehidupan Aisyah dan Tuan Khalid adalah gambaran kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama. Kebun kurma mereka terus berkembang, dan organisasi amal mereka semakin banyak membantu orang. Ilham tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat, sering membantu ayah tirinya di kebun. "Ilham, suatu hari nanti, kebun ini akan menjadi milikmu," kata Tuan Khalid kepada anak itu. Ilham tersenyum lebar. "Terima kasih, Ayah. Saya akan menjaganya dengan baik," jawabnya. Aisyah menyaksikan momen itu dengan hati yang penuh syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan liku-liku, tetapi setiap langkah membawanya ke tempat yang lebih baik. "Tuhan, terima kasih telah memberikan saya kekuatan untuk melewati semuanya," doa Aisyah di dalam hatinya. Kisahnya adalah bukti bahwa kehidupan tidak pernah berhenti memberikan harapan, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun.